Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas M03 akan menjelaskan mengenai praktikum pemupukan dan kesuburan perairan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Salah satu pada praktikum pemupukan dan kesuburan perairan adalah pemupukan kolam tradisional atau kolam tanah. Berikut merupakan kondisi kolam tanah sebelum dilakukannya pembalikan. Langkah pertama yang dilakukan pada pemupukan kolam tanah adalah pembalikan tanah. Pembalikan tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul. Fungsi dari pembalikan tanah adalah supaya senyawa beracun yang berada di dasar kolam akan menguap dan supaya unsur hara yang penting akan berada di permukaan tanah. Langkah kedua yakni pemberian kapur atau pengapuran. Pengapuran juga dilakukan dengan cara memundur. Kapur yang digunakan adalah kapur dolomit dengan rumus CaMgCO32. Fungsi dari pengupuran adalah untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Langkah ketiga yakni penebaran pupuk kandang yang dilakukan dengan cara memundur. Fungsi dari penebaran pupuk kandang adalah untuk meningkatkan unsur hara serta menjadi pakan alami bagi organisme perairan. Langkah keempat yakni penebaran pupuk NPK. Pupuk NPK adalah pupuk yang mengandung 3 unsur hara makro yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Pemberian pupuk NPK pada kolam berfungsi untuk meningkatkan unsur hara. Langkah kelima atau langkah terakhir adalah pembuatan kamalir di tengah kolam. Pembuatan kamalir bertujuan sebagai tempat berkumpulnya ikan atau organisme budidaya pada saat pemanenan dilakukan. Cara 2 pada praktikum pemupukan dan kesuburan perairan adalah pemupukan kolam beton. Langkah pertama adalah isi kolam yang telah dikeringkan sebelumnya dengan air. Langkah kedua adalah tebarkan pupuk cair organik EM4 sebanyak kurang lebih 1 liter ke dalam kolam yang telah terisi air setinggi 30-40 cm secara merata. Lalu diamkan kolam yang telah dilakukan pemupukan selama beberapa hari. Nantinya, pada hari ketiga pertumbuhan pakan alami, kolam mulai terlihat ditandai dengan perubahan warna air menjadi kehijauan. Dan pada hari ketujuh, warna kolam mulai berubah menjadi warna kuning kehijauan. Kondisi ini menyatakan bahwa pakan alami kolam telah tumbuh dan ketinggian air dapat dinaikkan hingga 60-75 cm, yang dilanjutkan dengan tahap pemantauan kualitas air. Apabila air telah memenuhi standar baku mutu budidaya, maka bibit ikan telah dapat ditebar. Acara ketiga adalah pengukuran kualitas air. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer. Termometer dimasukkan ke dalam perairan dengan membelakangi sinar matahari. Setelah itu, tunggu 2-5 menit sampai didapatkan hasil yang stabil. Diketahui suhu pada kolam beton adalah 22 derajat Celcius, sedangkan pada kolam tanah adalah 19 derajat Celcius. Pengukuran DO dilakukan dengan menggunakan deometer. Celupkan pen pada deometer ke dalam air, maka dengan otomatis nilai oksigen terlarut akan terlihat pada monitor deometer. Dapatkan nilai DO sebesar 8,4 ppm pada kolam beton dan kolam tanah. Pengukuran pH dilakukan dengan memasukkan pH paper ke dalam perairan selama sekitar 1 menit, kemudian dikibas-kibaskan dan dicocokkan dengan warna kotak standar. Didapatkan hasil 7 baik pada kolam tanah maupun kolam beton. Selanjutnya pengukuran nitrat dilakukan dengan menyaring 12,5 ml air sampel, kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselen. Cawan dipanaskan di atas hot plate hingga membentuk kerak, lalu didinginkan. Selanjutnya ditambahkan asam fenol disulfonik dan diencerkan dengan aquades. Ditambahkan NH4OH sampai berwarna kekuningan dan diencerkan kembali dengan aquades. Sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan dihitung kadar nitratnya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 410 nm dan nomor program 353 nm. Didapatkan hasil nitrat pada kolam tanah yaitu 0,057 ppm dan kolam beton 0,055 ppm. Pengukuran fosfat dilakukan dengan memasukkan 25 ml sampel ke tabung Erlenmeyer, lalu ditambah 1 ml amonium molibdat, dihomogenkan, dan ditambahkan 3 tetes SnCl2, lalu kembali dihomogenkan. Sampel dimasukkan dalam tabung reaksi dan dihitung kadar fosfat menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 690 nm dan nomor program 490 nm. Didapatkan hasil pada kolam tanah yaitu 0,134 ppm dan pada kolam beton 0,042 ppm.
Selanjutnya, pada perhitungan kelimpahan plankton, setelah mengambil plankton di perairan menggunakan plankton net, diletakkan satu tetes sampel pada objek gelas, lalu ditutup cover gelas dengan kemiringan 45 derajat. Sampel diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali, 100 kali, 400 kali, atau 1000 kali. Kemudian diamati, digambar, diidentifikasi, dan dihitung kelimpahannya pada tiap bidang pandang menggunakan rumus seperti berikut. Berikut ini merupakan gambar dari plankton yang didapatkan di kolam tanah dengan kelimpahan 0,08 individu per liter. Dan berikut ini merupakan gambar dari plankton yang didapatkan di kolam beton dengan kelimpahan 0,011 individu per liter. Sekian video praktikum dari kami, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.